Halo, selamat datang kembali di channel Mr. Calisan. Pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa sih Yudas tega mengkhianati Yesus padahal dia salah satu murid terdekat? Nah, kali ini kita akan kupas tuntas. Kenapa Yudas mengkhianati Yesus? Simak sampai habis. Dari semua tokoh dalam Alkitab, mungkin tidak ada nama yang begitu identik dengan pengkhianatan selain Yudas Iskariot, orang yang berjalan bersama Yesus Kristus, mendengar pengajarannya, melihat mukjizatnya, menyaksikan kasihnya secara langsung. Namun, pada akhirnya justru dia yang menyerahkan Yesus. Dan pertanyaan besarnya adalah, kenapa? Kenapa seseorang yang begitu dekat dengan Yesus tetap bisa mengkhianatinya? Nama Yudas bahkan menjadi simbol pengkhianatan. Karena ada sesuatu yang sangat menyakitkan tentang dikhianati oleh orang dekat. Musuh mungkin melukai, tapi pengkhianatan dari orang yang dipercaya menghancurkan dengan cara berbeda. Dan itulah yang membuat kisah ini begitu kuat. Seringkali orang membayangkan Yudas seperti sosok gelap sejak awal, seolah-olah dia jelas berbeda dari murid lain. Padahal tidak, Yudas adalah salah satu dari 12 murid. Artinya, dia hidup bersama Yesus, makan bersama, berjalan bersama, melayani bersama, dan anehnya, murid-murid lain pun tampaknya tidak langsung curiga padanya. Karena itu berarti seseorang bisa terlihat dekat dengan Tuhan, tapi hatinya perlahan menjauh. Dan mungkin itulah bagian paling mengerikan dari kisah Yudas. Apakah Yudas memang ditakdirkan jahat? Ini pertanyaan besar yang sering muncul. Kalau pengkhianatan Yudas sudah dinubuatkan, apakah dia sebenarnya punya pilihan atau semuanya sudah ditentukan? Pertanyaan ini sangat dalam dan diperdebatkan selama berabad-abad. Alkitab tetap menggambarkan Yudas sebagai pribadi yang membuat pilihan. Artinya, meski Tuhan mengetahui apa yang akan terjadi, Yudas tetap bertanggung jawab atas tindakannya, dan itu membawa kita pada sesuatu yang penting, hati manusia. Pengkhianatan besar sering dimulai dari hal kecil yang dibiarkan terus tumbuh. Kekecewaan kecil, keserakahan kecil, ego kecil, dan lama-lama semuanya berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih gelap. Alkitab memberi petunjuk bahwa Yudas memiliki masalah dengan uang. Dia memegang kas para murid, dan ada bagian yang menunjukkan bahwa dia pernah mengambil uang dari sana. Ini penting, karena seringkali dosa yang tidak diselesaikan perlahan menguasai hati manusia. Tidak ada orang yang bangun pagi, lalu berkata, "Hari ini, aku akan menghancurkan hidupku." Semua biasanya dimulai perlahan, sedikit kompromi, sedikit pembenaran, sedikit demi sedikit, dan akhirnya hati berubah tanpa disadari. Banyak ahli Alkitab percaya bahwa Yudas mungkin punya ekspektasi tertentu tentang Yesus. Di zaman itu, banyak orang berharap Mesias akan menjadi pemimpin politik, pemimpin yang membebaskan Israel dari penjajahan Romawi. Mungkin Yudas juga berharap seperti itu. Masalahnya, Yesus Kristus tidak datang membawa revolusi politik. Dia datang membawa perubahan hati tentang kasih, tentang pengampunan, tentang pengorbanan. Dan mungkin itu tidak sesuai dengan harapan Yudas. Kadang manusia tidak meninggalkan Tuhan karena tidak percaya sama sekali, tapi karena Tuhan tidak menjadi seperti yang mereka inginkan. Dan itu sangat manusiawi. Banyak orang mau mengikuti Tuhan selama Tuhan membawa hidup sesuai rencana mereka. Tapi saat Tuhan berjalan berbeda, hati mulai kecewa. Dan mungkin itulah yang perlahan terjadi pada Yudas. Yang berbahaya bukan hanya dosa besar, tapi hati yang perlahan menjadi dingin. Karena jarang ada orang yang tiba-tiba jauh dari Tuhan. Biasanya itu terjadi sedikit demi sedikit. Akhirnya Yudas menyerahkan Yesus dengan imbalan 30 keping perak. Jumlah yang dalam sejarah bahkan tidak terlalu besar. Dan ironisnya, harga pengkhianatan itu begitu murah. Bagian paling menyakitkan dari kisah ini mungkin adalah caranya. Yudas menggunakan ciuman sebagai tanda untuk menunjukkan Yesus, simbol kasih.
dipakai untuk pengkhianatan. Dan itu membuat kisah ini terasa sangat tragis. Yang mengejutkan, Yesus Kristus sebenarnya sudah tahu. Dia tahu Yudas akan mengkhianatinya. Namun dia tetap membiarkan Yudas duduk bersamanya, tetap mencuci kakinya, tetap memperlakukannya sebagai murid. Dan itu menunjukkan sesuatu yang luar biasa tentang kasih. Yesus tidak hanya mengasihi orang setia, dia juga mengasihi orang yang akan menyakitinya. Dan itu sangat sulit dipahami manusia. Ini bagian penting. Kasih Tuhan nyata, tapi manusia tetap punya pilihan. Dan Yudas memilih jalannya sendiri. Setelah Yesus ditangkap, Yudas menyesal. Dia sadar apa yang telah dilakukan. Namun, penyesalan itu tidak membawanya kembali kepada Tuhan. Sebaliknya, dia tenggelam dalam keputusasaan. Ini sangat penting. Penyesalan tidak selalu sama dengan pertobatan. Seseorang bisa menyesal, tapi tetap menjauh dari Tuhan. Sementara pertobatan membawa manusia kembali kepada Tuhan. Menariknya, bukan hanya Yudas yang gagal. Petrus juga menyangkal Yesus 3 kali. Namun, akhirnya Petrus kembali, sementara Yudas tenggelam dalam rasa bersalah. Dan perbedaan itu sangat penting. Kisah Petrus menunjukkan kegagalan bukan akhir cerita, tapi kisah Yudas menunjukkan keputusasaan bisa menghancurkan manusia. Kadang yang menghancurkan manusia bukan dosanya, tapi keyakinan bahwa dirinya sudah terlalu jauh untuk diampuni. Dan itu sangat berbahaya. Ini pertanyaan yang sering muncul, dan Alkitab tidak memberi jawaban sederhana. Namun, inti pesan Kristen selalu tentang ini. Tidak ada dosa yang terlalu besar untuk kasih Tuhan. Masalahnya, apakah manusia mau kembali kepadanya? Karena kalau jujur, kisah Yudas bukan cuma tentang satu orang. Ini tentang hati manusia, tentang bagaimana manusia bisa dekat secara fisik, tapi jauh secara hati. Tentang bagaimana dosa kecil yang dibiarkan tumbuh bisa menghancurkan hidup. Mungkin pelajaran paling menakutkan dari Yudas adalah ini: dekat dengan hal rohani tidak otomatis membuat hati berubah. Seseorang bisa rajin ibadah, aktif pelayanan, bahkan tahu banyak tentang Tuhan, tapi hatinya tetap jauh. Manusia melihat penampilan luar, tapi Tuhan melihat hati, dan hati manusia bisa berubah perlahan tanpa disadari. Mungkin itulah alasan kisah Yudas begitu mengganggu, karena kita ingin percaya bahwa pengkhianat selalu terlihat jelas. Padahal kenyataannya, kehancuran hati sering terjadi diam-diam, sedikit demi sedikit. Dan mungkin pertanyaan terbesar bukan hanya kenapa Yudas mengkhianati Yesus, tapi apakah hati kita sendiri sedang mendekat kepada Tuhan, atau perlahan menjauh tanpa sadar? Pengkhianatan terbesar jarang dimulai dalam satu malam. Biasanya dimulai dari hati yang perlahan berhenti mendengarkan Tuhan. Jadi, sekarang kamu jadi lebih paham kan kenapa Yudas melakukan itu? Kalau menurutmu ada sudut pandang lain atau pertanyaan yang belum terjawab, tulis di kolom komentar. Jangan lupa like kalau videonya bermanfaat, dan share ke teman-teman yang juga penasaran dengan topik ini. Buat yang belum subscribe, yuk klik subscribe biar tidak ketinggalan konten menarik lainnya dari Mr. Chalisan. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan memberkati.